Sejak awal invasi Rusia, lebih dari 4,6 juta pengungsi Ukraina telah meninggalkan negara itu. Tetapi mereka yang tinggal di Ukraina Timur belum memutuskan akan mengungsi kemana. Menurut Tatiana Moskalkova, delegasi hak asasi manusia untuk Kremlin, saat ini ada sekitar 500.000 pengungsi Ukraina di Rusia. Ribuan pengungsi yang datang dari Mariupol ditempatkan di pusat-pusat akomodasi, seperti di Yaroslavl, sebuah kota di utara Moskow. Beberapa dari mereka merasa tertekan harus meninggalkan kampung halaman, dan yang lain mengatakan mereka bersyukur telah lolos dari perang dan ingin memulai hidup baru di Rusia. Kami sedang menunggu untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia untuk melanjutkan hidup, untuk membangun kehidupan baru. Bagi kami, Mariupol sudah berakhir, jelas Valeria Storos. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow telah mendeportasi sebagian warga negaranya. Dia mengecam kolonisasi yang dilakukan Rusia di Ukraina. Sedangkan Kremlin menjawab bahwa evakuasi itu hanya bertujuan kemanusiaan. Ini tentang deportasi massal, kamp penyaringan. Ini adalah upaya terus-menerus untuk menghancurkan semua orang yang mendukung persatuan nasional. Hari ini lebih dari 500.000 orang Ukraina telah dipindahkan secara paksa. Anda dapat membayangkan apa yang diinginkan Rusia, kecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pengungsi Ukraina tidak hanya ke Rusia, sebagian besar pergi ke negara-negara Eropa atau negara tetangga. Di negara-negara Eropa, sejumlah relawan Rusia yang bergabung dengan Palang Merah Internasional, membantu para pengungsi Ukraina. Dari mendampingi pengurusan administrasi, berlaku sebagai interpreter, sampai dengan membantu hal-hal penting yang dibutuhkan warga Ukraina. Fakta-fakta itu membuat media Barat terkejut, mengapa warga Ukraina justru kembali secara massal ke wilayah yang dikuasai tentara Rusia, seperti ke Zaporozhye dan Kherson. Warga Ukraina kembali ke wilayah yang dibebaskan Rusia, berita dengan judul ini diterbitkan oleh Euronews. Apakah ini berita bohong ataukah merupakan upaya untuk menutup-nutupi keadaan sebenarnya? Tidak, tentu saja ada banyak orang Ukraina yang pergi mengungsi selama terjadi pertempuran dan mereka kembali setelah Rusia mengusir tentara Ukraina. Bagi mereka yang kembali setelah terjadi pertempuran, mereka harus melewati barikade Zaporozhye dalam konvoi. Pengungsian ke wilayah yang tidak dikuasai oleh tentara Ukraina dimulai pada musim semi dan awalnya tidak diatur. Namun, pada awal Juni, prosedur baru ditetapkan untuk meninggalkan Zaporozhye ke selatan. Biasanya ada 3 atau 4 konvoi 50 mobil per hari. Hanya warga negara Ukraina yang diizinkan untuk pergi. Sebelum keberangkatan, warga harus melengkapi dan mengirim ke administrasi militer daerah Zaporozhye aplikasi untuk keberangkatan. Dan yang paling penting, warga harus menerima konfirmasi pendaftaran aplikasi dan izin untuk pergi. Kemudian warga dapat pergi ke pasar mobil dan mencari kendaraan angkut, jika dia tidak memiliki mobil sendiri.
Melalui pos pemeriksaan Ukraina untuk melewati barikade Zaporozhye adalah cara yang relatif mudah dan murah bagi siapa saja yang memiliki alasan untuk meninggalkan Ukraina. Siapakah orang-orang ini? Pertama-tama, mereka yang melarikan diri dari mobilisasi. Harga tidak resmi untuk pergi melalui perbatasan barat atau ke Moldova untuk pria dari kategori usia 18 hingga 60 tahun benar-benar selangit, yakni $5.000 atau lebih. Dan bahkan untuk uang sebanyak itu, hampir tidak menjadi jaminan apapun. Akibatnya, komisaris militer menaikkan tarif. Sertifikat pembebasan dari Dinas Militer Ukraina akan menelan biaya $1 sampai $2.000. Tetapi warga tidak dapat meninggalkan negara dengan sertifikat seperti itu, di perbatasan dia bisa dicekal. Untuk bisa lolos dengan mulus, dia butuh surat keterangan dokter yang bisa bernilai $10.000. Akan lebih murah jika pergi melalui Zaporozhye ke Kherson dan dari sana ke Crimea. Kemudian ke Uni Eropa melalui Georgia, rute yang lebih pendek, tetapi media menakutkan dengan antrian di perbatasan, atau melalui negara-negara Baltik. Atau warga bisa tinggal di Rusia, mana yang lebih penting baginya. Dan mereka bisa pergi ke Rusia melalui Kherson dan Crimea, meskipun pemegang paspor Ukraina hari ini dapat melakukan perjalanan ke Uni Eropa sebagai pengungsi tanpa terlalu banyak masalah. Tetapi tanpa masalah ini adalah ilusi. Masa pengungsi ini cepat atau lambat akan diminta untuk meninggalkan Uni Eropa, dan tidak semua dari mereka akan berhasil menetap di sana. Jadi kemana mereka akan pergi? Tetap bertahan di Ukraina hanya akan menghadapi maut yang tiba-tiba menjemput.